Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 596 mengunjungi teras kekasih. Egi, itu adalah makhluk spiritual yang telah berkumpul selama lebih dari 500 tahun. Namun, itu hanya memungkinkan saya untuk membuat terobosan satu tingkat. Jika itu adalah manik-manik surga, saya benar-benar tidak berani berpikir berapa banyak yang saya perlukan untuk memasuki tingkat ke-6 dari tingkat ke-5. Chu Feng merasa tidak berdaya. Meskipun sudah tahu bahwa sumber daya kultivasi yang dibutuhkannya akan semakin banyak seiring kultivasinya mencapai tingkat yang lebih tinggi, ketika dia benar-benar menghadapi situasi seperti itu, dia masih merasa sangat pahit. Bodoh. Telur kristal es itu memang makhluk spiritual, itu benar, tetapi baru berkumpul selama 500 tahun. Kau harus tahu bahwa makhluk spiritual yang kuat perlu berkumpul setidaknya selama 10.000 tahun. Lagi pula, kamu perlu berpikir seperti ini. Saat ini, kamu telah menemukan makhluk spiritual tak lama setelah memasuki wilayah Laut Timur ini. Dari situ, dapat dilihat bahwa wilayah Laut Timur memang tempat yang dipenuhi oleh keanehan. Setidaknya, ada lebih banyak keanehan alam di sini daripada di benua 9 provinsi milikmu. Selama kamu mencapai tingkat mahir dengan metode pencarian denyut nadi, apakah kamu masih khawatir tidak memiliki sumber daya kultivasi? Di tempat ini, kamu seperti ikan di air. Ada sumber daya kultivasi tak terbatas yang dapat kamu gunakan. Egi tersenyum manis dan berkata, Kau memang tahu bagaimana menghibur orang, tapi kau benar. Terserahlah, sudah waktunya untuk pergi. Sebenarnya, Chu Feng sudah mengerti apa yang dikatakan Egi, tapi setelah mendengarnya berbicara, ia masih merasa sedikit lebih nyaman. Di mana? Tanya Egi bingung. Tentu saja, ke teras pecinta untuk menemukan Qius Hui Fuyan. Chu Feng tersenyum ringan, lalu melompat ke udara dan melangkah ke perjalanan menuju teras pecinta. Wilayah Laut Timur sangat luas, dan jalan menuju teras pecinta juga sangat jauh, jadi secara logika, ia harus menghabiskan cukup banyak waktu. Namun, setelah Chu Feng bepergian beberapa saat, ia menemukan susunan teleportasi yang sangat besar di dalam kota yang luas. Susunan teleportasi itu sangat kuno, tetapi jauh lebih mendalam daripada yang ada di Akademi Empat Lautan. Dikatakan bahwa susunan itu ditinggalkan oleh spiritualis dunia yang kuat dari era lampau, jadi terlepas dari apakah itu kecepatan teleportasi atau jumlah orang yang dapat diteleportasi, keduanya memiliki level yang sangat tinggi. Namun, semua area teleportasi dari era kuno dikendalikan oleh Kepulauan Eksekusi Abadi. Jika seseorang ingin menggunakannya, mereka harus membayar biaya yang tinggi. Semakin jauh jarak yang ditempuh, semakin tinggi pula biayanya. Belum lagi orang biasa, bahkan kultivator biasa pun tidak dapat mengeluarkan uang sebanyak itu. Bahkan jika ada beberapa orang yang dapat mengambil uang sebanyak itu, mereka tidak mau menghabiskannya untuk biaya perjalanan. Hanya klan bangsawan yang benar-benar kaya yang dapat menggunakannya. Meskipun Chu Feng tidak seperti itu, dia masih memiliki sejumlah besar manik-manik surga saat ini padanya, dan karena manik-manik surga tidak terlalu membantu kultivasinya, itu cukup baik untuk digunakan dalam perjalanan. Jadi, dengan bantuan arai teleportasi kuno, Chu Feng sangat mengurangi waktu yang dibutuhkannya untuk bepergian. Dalam beberapa hari yang singkat, ia tiba di teras pecinta. Itu puluhan kali lebih cepat daripada yang akan ia tempuh jika ia terbang sendiri. Susunan teleportasi kuno ini sungguh tidak sederhana. Mereka bahkan beberapa kali lebih cepat daripada yang ada di Akademi Empat Lautan. Egi, dari apa yang kau lihat, spiritualis dunia macam apa yang meletakkan formasi kuno ini? Setelah keluar dari teleportation array, dia sangat terkejut dengan kecepatannya yang mengerikan. Untuk mengetahui bahwa dalam beberapa hari yang singkat, dia telah melangkahi daratan dan wilayah laut yang tak terhitung jumlahnya. Melihat metode yang begitu hebat dan mendalam, Chu Feng yang merupakan seorang spiritualis dunia, tanpa sadar merasa kagum karena sebagai seorang spiritualis dunia jubah ungu, dia telah mempelajari cara membuat susunan teleportasi juga, dan dari situ, dia tahu dengan jelas seberapa hebat seseorang harus mengendalikan formasi roh serta metode khusus yang dibutuhkan untuk memasang susunan teleportasi jarak jauh seperti itu. Menurut pemahamanku, susunan teleportasi itu seharusnya dibuat oleh seorang spiritualis dunia jubah kerajaan. Namun, karena sudah terlalu lama waktu berlalu sejak susunan teleportasi itu dibuat, susunan teleportasi itu sudah rusak. Susunan teleportasi itu memerlukan pemulihan jangka panjang, setidaknya oleh seorang spiritualis dunia jubah emas, agar bisa terus menggunakannya. Jadi, Kepulauan Eksekusi Abadi tidak dapat disalahkan karena menuntut biaya teleportasi yang begitu tinggi. Lagi pula, butuh biaya yang cukup besar untuk memanggil spiritualis dunia jubah emas untuk datang memperbaiki susunan teleportasi ini sesering mungkin. Egi menjelaskan. Jadi, spiritualis dunia jubah kerajaan ya. Jika spiritualis dunia jubah kerajaan saja sudah sekuat itu, seberapa kuatkah spiritualis dunia jubah abadi? Awalnya, Chu Feng mengira bahwa area teleportasi yang luar biasa seperti itu dibuat oleh seorang spiritualis dunia jubah abadi, tetapi sekarang, dia tahu bahwa itu adalah spiritualis dunia jubah kerajaan.
Sekali lagi, dia mengetahui tentang hal yang tak terduga dari spiritualis dunia jubah abadi. Tidak heran itu adalah ranah yang mengharuskan seseorang untuk setidaknya menjadi kaisar bela diri untuk masuk. Teras pecinta itu sebenarnya adalah sebuah pulau di tengah lautan. Selain itu, pulau itu sangat besar dengan permukaan yang sangat luas. Pemandangan di pulau itu indah, seolah-olah itu adalah surga di alam manusia. Ada berbagai macam bunga dan rumput aneh. Bahkan ada air terjun di udara. Itu sangat indah. Namun, di pulau seperti itu, tidak ada sekte. Bukannya sekte tidak ingin mendirikan kemah di sana, tetapi memang ada terlalu banyak ahli di pulau itu. Para ahli itu hidup dalam persembunyian dan tidak menyukai keributan, jadi wajar saja mereka tidak mengizinkan kedatangan kekuatan apapun. Para ahli yang tinggal secara diam-diam di pulau itu telah membuat formasi kurungan tak kasat mata yang menutupi langit dan masuk jauh ke dalam tanah. Formasi itu menyegel seluruh teras kekasih, dan hanya beberapa pintu masuk yang ditunjuk yang bisa dimasuki. Berhenti. Tepat saat Chu Feng hendak menuju pintu masuk, dia diteriaki dan dihentikan oleh seorang pemuda. Pemuda itu baru berusia 20 tahun, tetapi memiliki kultivasi tingkat ketiga dari alam surga. Secara umum, kultivasi itu relatif baik di usianya, tetapi di hadapan Chu Feng, itu tidak berarti apa-apa. Saudaraku, aku di sini untuk menemui Nona Qiushui, kata Chu Feng dengan sangat sopan. Lady Qiushui sebenarnya adalah Qiushui Fuyan, tetapi dia telah menyembunyikan namanya sehingga bahkan jika orang-orang dari Lover's Terrace, mereka mungkin tidak mengenalinya sebagai putri suci dari gereja Burning Heaven. Chu Feng mengetahui semua itu dari gurunya, Qiu Chanfeng. Kau kesini untuk menemui senior Qiushui. Dari apa yang kulihat, kau ingin menjadi muridnya. Apalagi senior Qiushui tidak menerima murid lagi, bahkan jika dia menerima, itu bukanlah giliranmu. Belum lagi murid senior Qiushui, kau bahkan tidak bisa menjadi murid senior manapun di Lover's Terrace. Itu bukan karena alasan lain selain karena kau tidak memenuhi syarat. Cepat pergi, jangan menodai tanah suci ini, Lover's Terrace. Sikap pemuda itu sangat arogan. Meskipun kultivasi Chu Feng berada di atasnya, tatapannya pada Chu Feng masih penuh dengan penghinaan dan hinaan. Saat berbicara, dia bahkan menunjuk ke sebuah prasasti batu di dekatnya. Dan pada saat itulah Chu Feng menemukan pada prasasti batu itu, tertulis beberapa baris kata-kata besar, mereka yang berusia 20 tahun ke atas tidak boleh menginjakkan kaki di pulau ini dan mencari guru, mereka yang belum berusia 20 tahun tetapi belum memasuki alam surga tidak boleh menginjakkan kaki di pulau ini dan mencari guru. Setelah melihat prasasti batu itu, semuanya menjadi jelas. Chu Feng kemudian tahu cara memasuki pulau itu, jadi dia tidak membuang-buang kata. Setelah tersenyum tipis, dia berbalik dan pergi.